Halo Sobat Investor, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan menganalisa salah satu saham yang berpotensi turnaround dan juga bullish kembali guys ya. Saham tersebut adalah saham Sido Muncul Tbk dengan kode saham Sido. Nah, karena kita melihat guys ya adanya potensi datangnya La Nina, yaitu angin yang cukup lembab ya. Berbeda dengan El Nino yang cukup kering, La Nina ini adalah sebaliknya dari El Nino dan memang di daerah saya pun sudah mulai masuk ke dalam musim hujan guys. Nah, dan kita pun akan mengupdate berita ya terkait dengan erupsinya Gunung Ruang guys ya, dan berpotensi ya gasnya itu berpotensi akan menjadi sebuah pandemi. Nah, makanya kita akan bahas pada video kali ini bagaimana saham Sido Muncul berpotensi akan naik lagi. Sebelumnya kita akan update berita terlebih dahulu ya dari berita premium bisnis.com, di mana BlackRock Inc. dan beberapa investor kakap lainnya belakangan ini balik arah di emiten farmasi produsen tolak angin, yaitu PT Sido Muncul Tbk dengan kode saham Sido. Hal itu di tengah kinerja Sido yang mulai membaik pada kuartal 4 2023 yang mendorong prospeknya berubah cerah untuk sepanjang tahun 2024. Gerak sahamnya di lantai bursa pun semakin terangkat sejak awal tahun ini. Sido diperdagangkan di level Rp715 per lembar saham hingga jeda perdagangan hari Senin ya. Hari ini tanggal 22 April 2024. Bandrol itu mencerminkan return positif year to date ya sebesar 36,19%. Sementara itu, berdasarkan data Bloomberg Terminal, firma investasi terbesar di dunia yaitu BlackRock Inc. menjadi salah satu investor teratas Sido yang terpantau melepas kepemilikannya sepanjang bulan ini setelah sejak Januari 2024 melakukan akumulasi guys ya. Jadi memang untuk BlackRock ya di awal Januari 2024 ini sudah melakukan akumulasi dan wajar ketika investor asing ini melakukan penjualan ya atau melepas beberapa kepemilikan sahamnya. Dan ini sebenarnya bisa kita konfirmasi ya dengan melihat dari broker summary-nya ya, meskipun hari ini memang ada big akumulasi atau terakumulasi guys untuk saham Sido, tapi beberapa investor asing ternyata masih jualan guys ya. Nah, di sini beberapa kode dari investor asing melakukan distribusi pada hari ini ya. Termasuk di sini juga ada JP Morgan Sekuritas seperti itu. Nah, bukan hanya BlackRock yang melepas saham Sido sebenarnya, guys. Sepanjang bulan ini BlackRock telah melepas 1,33 juta lembar saham Sido. Kepemilikannya sudah berkurang ya dari 118,15 juta lembar per akhir Maret 2024 menjadi 116,81 juta lembar. Jadi ya meskipun mengurangi kepemilikan tapi ternyata ini masih cukup besar ya kepemilikan BlackRock di saham Sido. Dan sebenarnya masih ada potensi ya BlackRock ini bisa kembali buyback gitu guys. Adapun The Vanguard Group Inc. ya, Group Inc. pada Maret 2024 terpantau melanjutkan bongkar muatan di Sido sebesar 26,58 juta lembar ya, dari 341 juta lembar menjadi 314 ya juta lembar. Di bawah kedua investor jumbo tersebut ada Wisdom Tree Inc. ya, mengekor dengan melepas 1,87 juta lembar saham Sido. Lalu ada juga dari State Street Corp ya, sepanjang April 2024 State Street Corp telah merogoh ya 900.000 lembar ya dari 15,81 juta lembar pada bulan lalu menjadi 14,91 juta lembar seperti itu. Adapun pada bulan ini, pemegang saham pengendali Sido yaitu PT Hotel Candi Baru menambah porsi kepemilikan sahamnya sebesar 3,70 triliun. Dan ini pun bisa kita validasi ya guys ya. Berdasarkan keterbukaan informasi, Direktur Sido David Hidayat menjelaskan PT Hotel Candi Baru telah membeli saham Sido sebesar 17,14% atau sebanyak sekitar 5 juta ya guys ya. 5 miliar lembar saham dari perusahaan asal Singapura yaitu Concordan Investment Pte Limited ya. Jadi sekitar 5 miliar ya lembar saham Sido itu dibeli oleh PT Hotel Candi Baru. Nah, ini pun bisa kita validasi guys ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya, Hotel Candi Baru pada 5 April ya membeli 17,14% saham Sido atau sekitar 5 miliar ya saham Sido, dan menambah kepemilikannya dari yang tadinya 51% menjadi 68,14% saham Sido guys ya. Jadi kita coba cek guys ya dari profilnya, nanti kita akan lihatnya berapa kepemilikan pengendali dari saham Sido yang lainnya seperti itu. Oke guys, jadi untuk saham Sido ya,
menurut beberapa para analis, memang Sido ini dari sisi kinerja akan terus membaik ya guys ya, karena ada potensi La Nina yang diperkirakan akan singgah di Indonesia mulai paruh kedua tahun ini. Jika El Nino merupakan pola cuaca kering, maka La Nina adalah sebaliknya, membawa suhu dingin ke permukaan. Namun demikian, fenomena ini berpeluang menjadi membawa badai yang lebih parah dari biasanya ya. Badainya itu yang dimaksud adalah hujan dan juga angin mungkin, atau hujan dan juga petir seperti itu. Potensi La Nina pada Juni 2024 hingga Agustus 2024 sebesar 55%. Kami melihat kondisi menguntungkan ini pada semester 2 2024 dapat mendongkrak permintaan produk utama Sido ya, seperti itu. Jadi ini adalah berdasarkan analisa ya dari Raka dalam dokumen risetnya. Lalu ada analis dari Sinarmas Sekuritas menyatakan bahwa kondisi bisnis tahun ini hampir seluruhnya akan mendukung prospek pertumbuhan kinerja Sido. Selain daya beli masyarakat yang membaik, ekspansi pasar luar negeri Malaysia Filipina juga akan menopang pertumbuhan pendapatan guys ya. Nah, teman-teman juga ya harus update ya terkait dengan Gunung Ruang ya guys ya, yang menghasilkan gas SO2 setelah erupsi terus-menerus, dan apa sih dampaknya kira-kira ya buat kita. Jadi selain La Nina akan ada eh, apa ya, gas SO2 yang dihasilkan dari erupsi Gunung Ruang guys ya. Jadi penamanya di sini Gunung Ruang ya, apakah sudah betul atau tidak silahkan teman-teman divalidasi kembali. Ya, jadi ini adalah potensinya gitu guys ya, ataupun data ya yang mengakibatkan ya dimana gas SO2 ini semakin menyebar ya karena erupsi Gunung Ruang tersebut guys. Kita akan lihat guys ya, memang untuk warga sekitar sudah disuruh ya untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman kembali ya. Menurut laman Global Atmosphere Watch, sulfur dioksida adalah salah satu spesies dari gas-gas oksida sulfur. Gas ini diketahui sangat mudah terlarut dalam air, punya bau tapi nggak berwarna. SO2 dan gas-gas oksida sulfur lainnya terbentuk ketika terjadi pembakaran bahan bakar fosil yang mengandung sulfur. Nah ini guys ya dampaknya, kita akan baca di sini. Seperti yang tercatat oleh citra satelit Tropomi di 18 April 2024 pukul 14.30 WITA, ada sekitar 300.000 ton asap yang mengandung gas SO2. Kita langsung saja mencari poin pentingnya guys ya. Nah ini gas SO2 dalam konsentrasi di atas 2 ppm, aromanya tajam dan bisa memicu iritasi pada hidung, saluran tenggorokan, saluran pernafasan, hingga mengiritasi mata. Efek kesehatan dari SO2 lebih buruk ke orang yang punya riwayat penyakit asma, pada anak-anak dan juga orang lansia. Terlalu banyak menghirup gas SO2 dapat membuat sulit bernafas hingga bisa memicu kematian. Gas SO2 sebagian biasa bereaksi dengan uap air, dan di atmosfer kita bisa memicu hujan asam guys ya. Maksudnya gas SO2 ini sebagian biasa bereaksi dengan uap air di atmosfer kita bisa memicu hujan asam. Jadi redaksinya ini guys ya, ada kitanya di sini. Jika hujan asam terjadi, maka bisa menyebabkan tanah dan air punya kadar keasaman yang tinggi. Nah, ini sebenarnya kurang bagus guys ya, bahkan jelek juga untuk hewan-hewan, tumbuhan, dan juga untuk manusia. Ini sebenarnya dampaknya kurang bagus. Jadi teman-teman be careful ya untuk kedepannya, dan semoga saja tidak terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan. Jadi untuk Sido, ya meskipun investor asing terpantau melepas saham Sido, tapi ya beberapa investor lainnya malah akumulasi, dan harga saham Sido pun ya per hari ini mengalami kenaikan 3,65% guys. Jadi untuk saham Sido, kalau misalkan kita perhatikan ya, pairnya sudah lumayan cukup tinggi, PBV-nya juga masih cukup tinggi ya, yang berarti bisa kita kategorikan bahwa valuasi dari saham Sido ini sebenarnya sudah terbilang tidak murah lagi ya, valuasinya sudah tidak murah lagi. Tapi kalau misalnya memang kita perhatikan ya, sejak 2021 laba bersih saham Sido ini terus mengalami penurunan guys secara year on year, dari 1,2 triliun ya di 2022 turun menjadi 1,1 triliun di 2023 juga ya, secara full year-nya turun menjadi 951 miliar rupiah, dan harga saham Sido ya sebenarnya juga sudah turun lumayan cukup dalam guys ya sejak 2023 lalu.
karena memang ya labanya juga mengalami penurunan. Tapi kalau misal kita perhatikan dari rasio-rasio keuangan ya, semuanya tidak ada masalah sebenarnya guys ya. Total cashnya 830 miliar dengan aset 3,8 triliun, liabilitas atau hutangnya 500 miliar, working capital 1,6 triliun, total ekuitasnya di angka 3,3 triliun rupiah guys ya. Jadi untuk saham SIDO ini DER-nya masih cukup aman guys ya, rasio DER-nya hanya 14,91% saja. Lalu dari sisi profitabilitas juga masih sangat menarik guys untuk saham SIDO ini, di mana NPM-nya mencapai 30,22%. Ya, untuk dividen yield yang dibagikan di 2023 lalu adalah sebesar 5%-an. Sedangkan untuk return on asset juga sangat oke guys ya, 24%, dan return on equity juga di angka 28%. Nah, yang menarik dari saham SIDO adalah sebenarnya dari sisi dividen payout ratio itu bisa mencapai 90 sampai 100% guys. Jadi cukup tinggi guys ya untuk dividen payout ratio yang biasa dibagikan oleh saham SIDO. Nanti kita akan prediksi juga dividen saham SIDO ya. Nah, saham SIDO teman-teman bisa perhatikan ya dari price action atau dari harganya. Ini memang ya saham SIDO sudah turun lumayan cukup dalam guys di tahun 2023 ya. Kalau misalkan kita menggunakan chart ya dari teknikalnya, saham SIDO kita coba ukur kira-kira sudah turun berapa dalam guys dari level tertingginya ya di tahun 2022, bahkan sempat ke level 2000-an guys. Sorry, 1000 ya. Ke level 1000. Kalau misalkan kita cek ya penurunan yang terjadi SIDO dari 1020-an sampai di level 500 ini sudah turun sekitar 53,44%-an guys. Ya, 53,44%. Jadi sudah turun sekitar 50%-an ya guys ya dari area 1000-an ya ke 478 per lembar saham untuk level terendahnya gitu ya. Nah, ini guys, biar kita lebih jelas ya melihat bagaimana perkembangan dari harga saham SIDO itu sendiri, dan ada potensi ya sebenarnya untuk SIDO bisa lanjut uptrend kembali. Kalau misalkan memang kinerjanya ini terus menguat ya. Nah, kalau misal teman-teman perhatikan ya, akumulasi dari Hotel Candi ya guys ya yang tadi kita bahas ya. Dari Hotel Candi Baru ini dia akumulasi sahamnya itu di harga yang lumayan cukup tinggi guys ya. Kita coba cek ya. Bentar guys. Di sekitar 700-an guys ya. Tadi saya lihat itu akumulasi Hotel Candi Baru ya, itu di sekitar 700-an. Nah, ini guys. Saham tersebut dibeli dengan harga 719 per saham hingga total transaksi 3,70 triliun gitu guys ya. Dari Concordan Investment Pte Limited. Jadi sebenarnya Hotel Candi Baru ini membeli saham SIDO itu di harga yang fair ya, 719. Teman-teman bandingkan dengan harga saat ini, penutupan harga sekarang itu masih di Rp710 per lembar saham. Kalau misalkan sang pengendali ya berani membeli saham SIDO di harga yang cukup tinggi ya, hampir 720 per lembar saham, maka di harga saat ini sebenarnya masih cukup menarik guys. Nah, teman-teman perhatikan PT Hotel Candi Baru sebagai pengendali ya memegang 60,46%, masyarakat di sini memegang 22,39%, sedangkan Concordan Investment Pte Limited memegang 17,14% guys ya. Kita kembali ke chartnya ya. Kalau misal kita perhatikan memang SIDO ini sudah terjadi double bottom guys ya di level 500-an. Ya, memang terendahnya di 478 ya, tapi double bottomnya terjadi di range 500 seperti itu. Jadi buat teman-teman yang masih pegang saham SIDO di harga 500, ini masih sangat layak untuk di hold ya guys ya. Dan kita lihat juga memang untuk saham SIDO ini sudah beberapa kali mengalami kenaikan, yaitu sejak tanggal 15 Februari ya sampai dengan 23 Februari, ini sekitar 1 pekan ya dia naik, lalu mulai sideways kembali ya guys ya dari bulan Februari sampai dengan awal Maret 2024. Lalu di bulan April ya, awal April 2024. Lalu di 3 April ini mulai naik lagi guys ya. Mulai naik kembali
dari range 600-an ke level 700-an, ya sekitar 17,73%. Jadi sebelumnya itu naik 23% dan ada kenaikan lagi 17%-an, sehingga kita melihat ya saham Sido ini sudah mengalami kenaikan dari area double bottomnya atau di range 500 ini sekitar 41,95% guys. Ya cukup tinggi guys ya kenaikan yang sudah terjadi di saham Sido. Dan kalau misalkan potensi ke depannya ini masih bisa naik kembali ya guys ya, maka Sido ini bisa terkonfirmasi akan uptrend lagi. Meskipun kita melihat guys ya karakteristik dari pergerakan saham Sido ini sesudah dia naik maka akan ada sideways yang cukup panjang. Jadi untuk teman-teman yang mungkin mau akumulasi Sido, kita bisa tunggu ya di area sideways-nya atau di area higher low ya untuk membeli saham Sido. Dan kita melihat guys ya bahwa Sido ini lebih cocok untuk investasi jangka panjang ya dibandingkan hanya mengikuti tren sedikit, maksudnya daripada hanya mengikuti tren yang sedang ada saja gitu guys. Tapi memang untuk tren yang ada saat ini ya guys ya, maka Sido bisa saja menjadi salah satu saham farmasi yang diuntungkan. Hati-hati guys ya dalam memilih saham-saham farmasi ya guys, karena beberapa saham farmasi itu tidak rutin bagi dividen. Bandingkan dengan saham Sido yang rutin bagi dividen 1 tahun 2 kali guys ya. Nah kita mulai ke dividen Sido. Meskipun IPS-nya selalu mengalami penurunan karena kinerja laba bersihnya juga selalu turun, tapi dari sisi DPR ini cukup menarik guys. Ya kisaran 90-100% untuk dividen payout ratio-nya. Ya, maka dividen fullnya berpotensi Rp29-Rp31 per lembar saham dengan dividen interim yang sudah dibagikan sekitar Rp12,60 per lembar saham atau kita bulatkan menjadi Rp13, maka potensi dividen finalnya bisa tembus 16-18%. Ya setidaknya ada dividen yang cukup menarik guys ya, yaitu sekitar 4%-an ya di harga saat ini Rp710 per lembar saham. Gimana guys? Menurut teman-teman, apakah saham Sido ini sudah layak untuk diakumulasi? Apakah sudah menarik guys ya di tengah adanya ancaman La Nina ya dan juga kondisi cuaca yang memang saat ini sedang kurang tidak baik ya guys ya, karena di daerah saya pun memang ini sudah rutin sekali guys ya menjadi musim penghujan seperti itu. Dan kalau misalkan saya lihat di apa ya masyarakat sekeliling saya pun ya sebenarnya banyak sekali ya orang-orang yang mulai terkena demam, flu gitu guys ya, mulai berobat sakit gitu guys ya, dan itu saya rasa ada faktor cuaca juga ya seperti itu. Oke guys, kalau misalnya menurut teman-teman saham Sido sudah menarik, boleh tulis pendapatnya di kolom komentar. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.